sahabat Hana, apa kabar semua? Welcome back with my channel ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, hai, salam kenal, salam persahabatan juga ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, oke? Dimanapun teman-teman berada. Ini aku mau ngajakin teman-teman untuk pick a card reading ya. Dan kebetulan memang dari beberapa hari ya, ada yang request, Kak buat pick a card reading dong gitu kan. Kayak tadi siang juga aku ada baca ya komen-komennya, Kak bikin lagi pilih kartu gitu ya. Di sini langsung aku buatin buat sahabat aku yang kece-kece kece-kece badai, oke? Di sini tema pick a card reading kali ini, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya, oke? Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu, bisa untuk teman-teman yang sedang tidak berkomunikasi ya, atau mungkin yang lagi jeda ya, atau yang lagi stuck mungkin tidak bergerak, atau yang lagi digantung, atau bisa jadi untuk teman-teman yang saat ini berjauhan dengan pasangannya ya. Bolehlah dengan siapa saja yang, pokoknya ya untuk siapa aja yang ada di pikiran kalian ya, oke? Di sini aku udah nyiapin 3 file ya, teman-teman boleh pilih. Untuk yang senior udah tajam intuisinya, boleh mulai dari sekarang dipilih ya. Dan perlu saya ingatkan lagi, ini adalah general ya, ini adalah energi umum, energi banyak orang, sehingga bisa resonate untuk kamu, bisa tidak. Jika ternyata hasil readingannya ini resonate dan cocok dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini, berarti ini readingan memang untuk kamu, energi kamu yang tertarik ya. Tetapi jika tidak tertarik, bukan energi kamu, berarti ini memang bukan untuk kamu. Jadi nggak usah dipaksain ya teman-teman, oke? So teman-teman boleh silakan pilih. Untuk yang memerlukan penanda, untuk yang junior saya kasih penanda. Kebetulan ini ada mainan saya ya. Ups, jangan, ini bukan endorse ya. So aku nggak bisa kasih lihat itunya. Sip, oke. Sip, oke. Gini aja ya, gini aja kali ya. Oke. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Saya ingin teman-teman menganggap ini hanya sebagai hiburan saja ya. Jadi jangan sampai dibaperin gitu ya, oke? Dibawa fun aja, dibawa happy aja, dibawa santuy, oke? Saya mulai dari file 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? File 1. Saya melihat di sini ya, dia sedang mengalami the tower moment, di mana saat ini semesta sedang memberikan ujian dan cobaan kepada dia di dalam hidupnya dia ya. Tetapi the tower ini
bukan sesuatu yang buruk ya, walaupun memang di sini ujian-ujian itu pasti akan datang seperti membuat kita tuh kayak shock gitu ya, shock momen, dimana di sini dia begitu jatuh seambiar-ambiarnya, dimana dia sampai merasakan babak belur habis-habisan ya. Entah ini babak belur habis-habisan ini babak belur dalam hal karirnya, keuangannya, atau kehidupan rumah tangganya. Jika seseorang yang kamu fokuskan ini belum menikah, berarti ini bisa saja di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya, ya, lagi ancur-ancuran. Tetapi di sini, ya, saya melihat sepertinya saat ini si dia, orang yang sedang kamu fokuskan ini, dia seseorang yang sudah mempunyai ikatan komitmen dengan yang lain ya. Bisa jadi ini seseorang ini sudah dalam sebuah ikatan pernikahan, tetapi hubungannya dengan pasangannya ini tidak harmonis. Hanya saja dia dipaksa untuk bertahan karena keadaan. Tetapi hati terdalamnya dia selalu mengenang kamu. Bahkan matanya saja selalu tertuju kepadamu. Dimana hati dan perasaannya dia selalu ingin dia berikan kepada kamu. Kamu menjadi seseorang yang sampai hari ini belum pernah dia lupakan. Tetapi di sini seseorang ini sedang mengalami masa-masa ya, di mana dia harus memperjuangkan karirnya dan finansial dia. Mungkin dia sedang mengalami shock moment yang tadi ini adalah kebangkrutan ya, kebangkrutan usahanya, atau bisa jadi masalah di karirnya dia. Untuk kamu pile number 1, saya nggak ingin membuat kamu halu ya, tetapi di sini saya melihat dia selalu berpikir bahwa kamu adalah cinta sejatinya. So, itulah kenapa harapan dia, perasaan dia, ya, sampai saat ini masih selalu tertuju kepada kamu. Tetapi saat ini dia mengalami masa-masa awakening ya, kebangkitan di dalam diri dia. Ya teman-teman, terkadang saya pernah berulang kali ya mengatakan, terkadang manusia itu berubah karena cintanya atau karena lukanya. Itulah kenapa dia mengalami awakening spiritual, di mana dia sekarang sedang menjalani masa-masa membersihkan dirinya, ya,
Saat ini dia sedang banyak berdoa. Dia lebih banyak menyendiri ya. Dia mendapatkan cahaya-cahaya petunjuk dari ilahi ya. Hanya saja di sini dia ingin menginginkan kamu buat dia. Ini hal yang belum ingin dia sampaikan kepada kamu. Saat ini dia banyak menahan diri, banyak berdoa, banyak meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan di sini saya melihat setelah dia terbangun, dia menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana dalam menyikapi setiap masalah-masalah yang mulai berdatangan silih berganti ke dalam dirinya. Pelan demi pelan dia menyelesaikan satu persatu masalah yang bertubi-tubi menghantamnya. Dan itu membuat dia bertumbuh spiritualnya. Ya, ketika seseorang sudah berspiritual itu bukan berarti seseorang itu punya magic, bukan ya. Tetapi spiritual itu adalah sisi kebijaksanaan dari tiap individu yang mulai terbangun, di mana dia sudah melewati banyaknya ujian dan rintangan hidup yang berat ya. Dia lewati semuanya sendirian, sehingga membuat dia menjadi seseorang yang saat ini sudah menjadi seseorang yang bijaksana ya. Lalu tentang kamu, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Untuk file nomor 1, seandainya kamu tahu, kamu adalah semangatku. Tapi apa yang kurasakan ini tak mampu kusampaikan. Biarlah semesta membantuku, dan semoga kau selalu bahagia. Karena jika kamu menangis, maka akulah orang yang merasakan duka dan kesedihanmu. Dalam diamku, ada rindu yang selalu tersimpan di relung hatiku. Dan hanya aku yang tahu. Doaku selalu bersamamu. Ada sambungannya teman-teman. Maukah kau menungguku sampai aku bisa datang pada kedua orang tuamu untuk membuktikan keseriusanku? Di saat ini aku masih harus berjuang. Aku harap doa-doamu, karena doamu yang menjadi kekuatan bagiku. Oke, untuk file 1 itu ya pesan yang dia sampaikan untuk kamu. Semoga ini nggak berisik ya teman-teman, karena di sini saya membuka jendela saya, karena di sini ada angin sepoi-sepoi. Oke, saya lanjut ke file 2. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Oh.
Saya melihat untuk file nomor 2 ini lebih ke mantan ya, atau ex kamu, dimana kamu pernah menjadi bagian dari hidupnya yang sangat berarti untuk dia. Saat ini dia merasakan setelah tidak terkoneksi dengan kamu, dia merasakan hatinya sangat hampa, galau, sedih. Ya, dia baru ngerasain setelah hubungan kalian putus, death ya. Death ini bukan kematian ya, tetapi jika untuk satu hubungan berarti kalian putus ya. So di sini setelah putus dari kalian, saat ini dia menjadi seseorang yang murung ya. Dia merasakan mungkin waktu bersama kalian hidupnya ceria, seperti ada kehangatan setiap harinya karena ada komunikasi ya. Ada yang ngucapin selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sudah makan apa belum sayang? Seperti itu ya. Sekarang setelah dia putus dari kalian, dia ngerasain dia sangat sepi hidupnya. Saya melihat dia menyadari kalau sifat dia kemarin ketika bersama kamu, dia seperti kekanak-kanakan. Dia seperti ini childish ya, dimana dia terkadang terlalu mendominasi kamu, terkadang semua keinginannya dia itu harus diturutin gitu ya. Setelah kalian putus, break, dia baru menyadari betapa kalian ini sesuatu yang sangat berarti. Saat ini jika kalian ingin tahu, saat ini dia selalu ingin menunggu kamu. Dia berharap kalau kamu ngechat duluan ya. Dia benar-benar mempersiapkan diri, ingin menyambut kamu. Di sini seperti yang teman-teman lihat, dia membawa bunga, dia juga membawa pedang ya. Dimana dia selalu melihat langit dan dia juga melihat burung-burung. Akankah burung-burung ini membawa kabar untukku? Ya, mungkin dia seseorang yang pemalu, atau bisa jadi dia seseorang yang punya gengsi yang besar ya. Atau bisa saja mungkin dia itu ingin, kenapa dia tidak ingin maju duluan sama kamu? Dia itu ngerasa insecure, bisa jadi. Dia ngerasa kurang percaya diri ya, dimana mungkin dia melihat kamu adalah sosok yang banyak pengagumnya. Kamu adalah sosok yang pensi menurut dia ya. So di sini dia hanya berdiam, tetapi dia menunggu. Dia menunggu dan dia selalu berharap kamu akan memberikan kabar kepadanya. Kabar dia saat ini, jika kamu ingin tahu, dia seperti fokus, sedang banyak mempelajari hidupnya. Atau jika dia masih sekolah ya, atau masih kuliah, mungkin dia saat ini sedang fokus untuk
menyusun pelajaran-pelajarannya dia. Atau dia mungkin sedang banyak belajar hal-hal baru di dalam hidupnya dia. Atau jika dia ini pekerjaan, mungkin dia sedang fokus pada pekerjaannya dan sedang membuat ide-ide, banyak ide untuk kemajuan atau perkembangan perusahaannya ya. Saat ini saya melihat dia tidak sedang sama siapa-siapa ya teman-teman. Sepertinya di sini ada ikatan yang kuat di antara kalian berdua ya. Dimana seperti hubungan ini past life relationship, dimana kalian ini adalah ikatan twin flame or soulmate ya, dimana kalian sudah mengenal di kehidupan sebelumnya. Mungkin kalian di masa sebelumnya adalah di kehidupan sebelumnya, bisa saja kalian adalah soul family ya. Atau bisa saja di masa lalu kalian adalah pasangan. Sehingga di kehidupan yang sekarang kalian berdua selalu terkoneksi satu sama lain. Walaupun kalian berusaha mendinai perasaan kalian masing-masing. Ya. Di sini lost and found, dimana saya melihat dia saat ini sedang banyak berpikir ulang ke dalam dirinya. Ada sebagian di antara mereka ini ya, habis menemui kegagalan di dalam asmaranya. Dan dia merasa ketika bersama kamu itu, dia merasa menemukan sesuatu yang sebenarnya inilah yang dia inginkan ya. Dimana mungkin di masa lalu ketika dia berrelationship ya, berhubungan dengan berdealing dengan beberapa orang sebelum kamu, dia selalu merasa ada sesuatu ya yang gak klik gitu. Selalu saja dia jatuhnya kalau gak ditinggalkan ya dia meninggalkan. Dimana jiwanya dia ini tidak menginginkan pasangannya yang bersama dia. Tetapi di sini jiwanya dia menginginkan kamu. Karena kamu adalah belahan jiwanya dia. Satu jiwa yang dipisahkan menjadi feminin dan maskulin. Itu yang dia rasakan ya. Dia merasa setelah kehilangan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam hidupnya, dia menemukan kamu adalah sosok yang membuat jiwanya ini merasa ingin menggapai kamu. Oke, lalu apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Untuk yang memilih file 2 ya. Oke. Sayang, banyak hal yang berkecamuk di hatiku. Aku sedang berusaha mengendalikannya. Aku saat ini dipaksa sama keadaan berada di posisi ini. Hanya bisa pasrah dan bersabar dengan segala sesuatunya. Karena aku tidak bisa berbuat banyak. Nah, benar kan? Di sini dia tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kamu yang hubungin dia duluan.
perasaan tertekan, terpenjara, kesepian, hanya ini yang kujalani dengan tabah. Aku di sini berhati-hati dalam mencari solusi. Aku rasa dia sosok yang insecure ya. Dia juga sosok yang mungkin pernah kehilangan orang yang dicintainya di masa lalu. Itu yang membuat dia seperti terkadang memutuskan lebih baik tidak mempunyai banyak teman gitu ya di lingkungannya, daripada dia takut salah berteman ya. Aku lanjutin ya. Di sini aku tahu kamu adalah yang terbaik di antara yang baik. Tapi jika saat ini aku belum bisa menemuimu, itu karena aku punya masalah di dalam diriku yang belum bisa aku selesaikan. Maafkan aku sayang, tak bisa berada dekat untuk menemanimu. Oke? Itu untuk yang memilih file 2. Jika teman-teman ada yang resonate dengan file 1 dan 2, silahkan komen ya, biar saya tahu. Lalu untuk yang memilih file 3, apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Oke. Teman-teman, aku melihat di sini si dianya kamu ini yang memilih file 3 ya. Saat ini dia sedang merenung ya, menatap langit. Dia seseorang yang senang menatap bulan ya. Ya. Dia senang menatap langit, bulan, bintang, di mana dia merasa ada seseorang yang selalu menunggu dia. Di kejauhan sana ada seseorang yang terkoneksi dengan dia. Ya mungkin ini kamu ya, yang dia rasakan terkoneksi dengan dianya itu ya. Saya rasa ini kamu. Di sini saat ini hubungan kalian sepertinya digantung ya. Masih tidak adanya kejelasan tentang hubungan kalian. Dimana di sini saya ngelihat saat ini di antara kamu berdua sedang fokus pada pekerjaan kamu masing-masing ya. Dia lagi fokus pada pekerjaannya dan kamu juga sama. Di sini saya melihat dua-duanya sedang fokus pada sisi finansialnya. Terkadang di sini dia merasakan dia ini mencintai kamu, tetapi cintanya ini tidak terbalas oleh kamu. Dia merasa, sudahlah, saya tidak ingin berharap banyak. Sepertinya dia tidak mencintai saya. Dianya itu kamu ya. Dia merasa kalau kamu tuh tidak mencintai dia. Tapi kalau untuk dia sendiri, saya melihat kamu adalah seseorang yang sangat dia inginkan. Dia merasa kamu adalah seseorang yang akan mampu mengimbangi dia
dalam segala hal. Jika mungkin di masa sebelumnya ini, seseorang ini sudah di-link dengan si A, si B, ternyata tidak ada yang bisa mengimbangi dia. Saya juga melihat seseorang ini seseorang yang pernah melewati banyak ujian di dalam hidupnya dia, dimana sekarang dia menjadi seorang Queen of Swords ya, seseorang yang telah belajar banyak hal dari kepahitan di masa lalunya dia. Dia pernah ujian demi ujian dia hadapi, dia lewati. Dia seseorang yang pintar ya teman-teman, saya lihat. Dia seseorang yang selalu pandai membawa diri dimanapun dia berada. Di sini juga dia seseorang yang tegas ya. Bukan cuma tegas terhadap orang lain, terhadap lingkungan ya, tetapi dia juga seseorang yang bisa tegas kepada dirinya sendiri. Contoh kayak gini ya, dia merasa dia itu mencintai kamu ya, tetapi kamu tidak memberikan kepastian gitu ya. Kamu seperti menggantung harapan dia gitu ya. Di sini kamu seperti seolah-olah tidak menginginkan dia. Nah, di sini dia adalah seseorang yang tegas kepada dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, sudah, jangan pernah mengejar orang yang tidak mencintai kamu. Karena kamu ini berharga. Kamu ini cantik, kamu ini tampan ya kalau laki-laki. So di sini dia seseorang yang dia seseorang yang sudah seimbang ya, balance. Dia seseorang yang sudah balance. Saat ini dia seseorang yang sebenarnya dia menyukai keindahan. Dia seseorang yang menyukai alam ya. Saya rasa dia seseorang yang spiritual juga. Contoh dia itu kayak bisa jadi dia ini earth seed or star seed ya. Dimana saya juga di sini ada melihat dia menyukai astrologi. Yes, saya ngelihat dia seseorang yang terlahir memang di bumi ini ya, tetapi dia membawa misi untuk memberikan pencerahan kepada banyak orang ya. Dimana di sini dia seseorang yang sangat mencintai alam. Dia seseorang yang tidak suka ketika melihat kayak pohon ditebangin gitu ya, kayak hutan dibakarin, semacam kayak gitu ya. Dia seseorang yang mencintai alam itu seperti contoh dia merasa langit yang biru adalah temannya, bulan yang indah adalah sahabatnya. Ya, dia seseorang yang jiwanya ini sudah terbuka ya. Dia seseorang yang penuh kasih sayang. Walaupun dia terkadang menjadi sosok yang tegas, tetapi di dalam hatinya dia ini penuh kasih sayang terhadap banyak orang. Apalagi terhadap kamu ya, orang yang dicintainya. Oke. Lalu apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu?
Dia bilang, bagaimana bisa kamu di sana bahagia? Karena kamu setiap malam masih selalu dalam pikiranku. Sungguh aku sepi tanpamu. Aku ingin keluar dari masalahku. Maafkan aku karena saat ini aku harus fokus membenahi diri dan memperbaiki sisi finansialku. Peluk hangat dariku. Semoga harimu lebih berbahagia. Walaupun dia sedang punya masalah, tetapi dia sosok yang selalu mendoakan kamu agar kamu selalu berbahagia. Mulia sekali hatinya dia ya teman-teman. Nah, di sini dia bilang, ada yang belum selesai tentang kita. Tapi aku lelah dengan situasiku saat ini. Biarkan sementara aku ingin sendiri menemukan damai agar aku bisa lebih introspeksi diri. Semoga kita bertemu di saat kita sudah jauh lebih tenang. Oke teman-teman, di sini ada unfinished business ya di antara kamu dengan seseorang ini, ya. So, pesannya di sini, teman-teman, jika kalian merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, maka sebaiknya kalian selesaikan. Biar sama-sama kamu merasa plong dan seseorang yang di sana pun merasa lega. Ya. Jadi kita tidak terbelenggu dengan kayak semacam ketika kita dipikiri nama orang, terkadang ada perasaan kontak gitu loh, kontak ke kitanya ya. Kitanya tuh kayak ke trigger gitu ya. So jika kita ngerasa punya masalah, sebaiknya kita selesaikan ya. Menjadi sahabat yang baik ya, atau kita bisa menjadi menjadi teman yang baik juga. Itu hal yang sangat positif, bukan? Oke, itu saja ya teman-teman untuk pick a card kali ini. Saya Hana Yori, pamit undur diri. Semoga pesannya menghibur ya. See you in next reading. Bye-bye.